wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ruhama, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Angkatan 2, Rombel 17, tahun 2024. Dengan nomor induk mahasiswa 21.000.124.765. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri 134 Kalimbua di kelas 4 dengan materi memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah, karena kalian semua baik dan sehat-sehat datang di sini untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, kita baca doa dulu. Sekarang yang memimpin baca doa adalah Muhammad Ahsan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Abadan iza shalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Selanjutnya yang memandu Indonesia Raya adalah Adiba. Silakan. Inna Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
bertanya, apakah kalian hadir semua atau siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, karena hari ini hadir semua. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Jadi kita sekarang belajar tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin. Minggu lalu kita belajar yaitu menghafal surat At-Tin. Jadi sekarang kita belajar yaitu pesan-pesan pokok surat At-Tin. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan pesan-pesan pokok yang terdapat dalam Quran surat At-Tin dengan baik. Kemudian membuat paparan atau membuat peta konsep tentang pesan-pesan surat At-Tin. Sekarang kita mulai pelajaran ini. Apakah kalian masih tahu tentang apa arti At-Tin? Siapa yang tahu artinya tin? Ya, Muhammad Ahsan. Ya, buah tin. Mengapa surat At-Tin dikatakan surat At-Tin? Karena apa? Karena surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Kemudian terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Kemudian surat At-Tin diturunkan di mana? Nah, kemudian suratnya termasuk surat Madaniyah. Kemudian surat At-Tin merupakan atau nama yang terambil di dalam ayat keberapa? Ya, ayat pertama di surat At-Tin. Sekarang kita lanjut. Anak-anakku, tahukah kalian apa pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin? Siapa yang tahu pesan pokok yang terkandung dalam surat At-Tin? Ya, Alienara. Apa Alienara? Memberikan motivasi kepada manusia agar senantiasa berbuat kebaikan dan menjauhi kejahatan. Iya. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, surat ini memberikan kita motivasi untuk berbuat baik dan menjauhi kejahatan dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mengapa surat At-Tin diambil atau diawali dari sumpah atas nama buah tin atau zaitun? Siapa bisa jawab? Ya, Sahira. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus. Antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Ya, selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Mengapa Allah? Alika. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan itulah Allah memberikan amalan kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin berfungsi untuk melestarikan bumi. Ya, itu semua tergolong ke dalam pesan-pesan pokok surat At-Tin. Walaupun sesempurna kita, mengapa manusia lebih unggul daripada makhluk yang lain? Sekarang
kita masuk ke pesan pokok surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Siapa yang bisa baca? Hafal At-Tin ayat 1 sampai 3? Siapa? Bisa dulu baca surat ayat At-Tin ayat 1 sampai 3. Ya, Zahira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Artinya apa? Dan buah tin dan buah zaitun demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman. Ya, jadi buah zaitun atau buah tin banyak tumbuh di negeri apa? Syam. Ya, di negeri Syam. Yang sekarang disebut negara apa? Palestina. Negara Palestina, Suriah, kemudian Yordania dan Lebanon. Kemudian kalau Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. ya Yerusalem dan negara Palestina, tempat para nabi diutus. Kemudian nabi siapa yang diutus di situ? Nabi Isa alaihissalam. Di gunung apa? Sinai. Ya, di gunung Sinai. Di mana di gunung Sinai? Mesir. Mesir. Di Mesir adalah tempatnya Nabi Musa bermunajat. Kemudian kalau Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga nabi tersebut, nabi siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Musa. dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki misi yang sama, yaitu apa? Mengajak manusia untuk apa? menuju tauhid. Ya, menuju tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah termasuk pesan pokok yang terkandung di dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Kemudian pesan pokok yang terkandung di dalam surat At-Tin ayat ke-4. Siapa yang bisa hafal ayat ke-4 At-Tin? Siapa? Ya, Rika. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya sungguh kami telah menciptakan manusia. Ya, pesan pokok yang terkandung di dalam surat At-Tin ayat 3. Apa pesan pokoknya? Allah telah menciptakan. Siapa yang diciptakan? Ya, manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh dari lebih sempurna daripada makhluk makhluk lain seperti hewan. Kemudian Allah juga membekali manusia dengan apa? Akal dan ya sifat-sifat yang unggul. Apalagi pesan pokoknya? Kelebihan. Apa kelebihannya? Memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Kemudian manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Bagaimana caranya kita melestarikan bumi? Contohnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak boleh menebang pohon sembarangan karena mengakibatkan apa yang diakibatkan? Ya, longsor, banjir. Selanjutnya pesan pokok yang dikandung ayat ke-5. Siapa yang bisa baca ayat ke-5? Ya, Zakir. Ya, summa radadna wala safirin. Artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang semestinya. Pesan pokoknya apa? Bila manusia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu apa? Neraka. Ya, neraka. Sekarang Ibu Guru bagi
ada kelompok 1, misalnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu guru bagikan kertas, ada kertas ini saya bagikan. Kemudian tentukan siapa ketua kelompoknya. Yang ketua kelompok menulis nomor. Ada beberapa pertanyaan di sini. Di bukunya ada beberapa pertanyaan. Baru ibu guru bagikan. Tulis 1 sampai 4 atau sampai 5. Kemudian nanti sesudah dijawab, bagi nomor yang ibu guru sebutkan naik tampil di depan untuk mempresentasikan. Sudah paham? Ya. Ketua kelompoknya yang tulis nomor, kemudian bagikan ke temannya. Sesuai nomor nanti yang didapat, itu yang naik mempresentasikan jawabannya sesuai nomornya. Sekarang dikerjakan. Ketua kelompoknya tulis nomor paling kiri di atas. Kemudian ada pertanyaan. Sesudah ditulis nomornya, dibagikan ke anggotanya. Sesuai nomor yang didapat, disesuaikan dengan soal yang kita jawab. Sudah dibagikan? Ya. Misalnya yang dapat nomor 1, jawab tahukah kalian sebab penamaan surat takdim? Siapa dapat nomor 1? Sekarang sudah? Ya, kita lanjut. Dengarkan saya sebut nomornya supaya mewakili setiap kelompoknya, Lek. Naik untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dengarkan, Ibu Guru sebut nomor 1 dulu. Masing-masing mewakili kelompoknya naik membacakan presentasinya. Ya, sekarang kelompok 1 dulu. Surat At-Tin terdapat di dalam surat keberapa dalam At-Tin? Surat At-Tin dalam Al-Quran surat keberapa? Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Lanjut. Diturunkan di mana? Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada dari periode Mekah atau sebelum hijrah. Selanjutnya, terdiri dari atas berapa ayat? Terdiri atas 8 ayat. Ya, langsung masuk buka. Kelompok 2. Apa sebab penamaan surat At-Tin? Apa sebabnya? Nama At-Tin terambil dari kata pada ayat pertama surah ini. At-Tin artinya buah tin. Ya,
suratin artinya buatin. Kemudian kelompok 3. Apa sebab apa pesan pokok yang terkandung di dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 3? Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dengan kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi untuk melestarikan bumi. Ya. Sekarang kelompok 4 yang dipresentasikan yaitu pesan pokok ayat ke-4 sampai 6. Pesan pokok ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Yang mana ayat 1 sampai 6? Pesan pokoknya ayat 1 sampai 6 bagi kita. Sekarang terakhir kelompok 5 mempresentasikan pesan pokok yang terkandung di dalam ayat ke-7 sampai 8. Apa pesan pokoknya? Allah menciptakan dengan hati yang sempurna, melewati berbagai anak dan apa menjadi remaja, dewasa tua yang tinggal, ini merupakan bukti yang paling jelas tentang kebenaran Allah dan apa sampai Iya. Sekarang karena sudah mewakili nomor 1, tepuk tangan untuk setiap kelompoknya mewakili. Konsentrasi. melihat, mendengar, menyimak, fokus. Selanjutnya kita melangkah membuat peta konsep tentang pesan pokok dalam Al-Quran, itu surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Jadi sekarang apakah kalian sudah semua alatnya? Sekarang buat peta konsep sesuai yang ada di bukunya, yaitu membuat peta konsep tentang pesan pokok surat At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Ada di situ peta konsepnya nanti, yaitu ada apa arti surat At-Tin. Kemudian surat At-Tin terdiri dari berapa ayat. Kemudian pesan pokok yang dikandung ada berapa. Kemudian termasuk surat apa itu surat At-Tin. Ya, silakan buat peta konsep dengan cara berkelompok. Kunci. Silakan kerjakan. Ya, ketuanya menulis judul peta konsepnya di atas. Yang lain ada yang menjawab, ada yang menggunting, ada yang mengelem.
Kelompok 1 naik. Mulai dari kelompok 1. Perlihatkan kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Memperlihatkan hasil presentasi kami. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan hasil peta konsep kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan peta konsep kami Dari kelompok 4. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperlihatkan hasil peta konsep kami Dari kelompok dari berapa? kelompok 5. Ya. Tepuk tangan untuk teman kalian yang memperlihatkan hasil dari peta konsep setiap kelompok. Selanjutnya, guru akan menanya kalian, yaitu apakah kalian sudah memahami atau sudah bisa membaca surat At-Tin dengan baik? Ya, sudah bisa membaca. Kemudian apakah kalian sudah bisa menghafal surat At-Tin? Bisa? Alhamdulillah. Kemudian, apakah kalian sudah paham apa pesan-pesan pokok dalam surat At-Tin? Sudah paham? Ya, sudah paham pesan-pesan pokoknya, sudah paham? Ya, sudah. Kemudian, saudara kalian atau sudah bisakah kalian membuat peta konsep dari pesan-pesan pokok surat At-Tin? Sudah bisa membuat peta konsep? Sudah bisa? Ya, alhamdulillah karena kalian sudah bisa. Bisa juga memahami, sudah dapat memahami. Apakah ada yang tidak kamu suka pada pelajaran hari ini? Tidak. Apakah kalian sudah atau
Alhamdulillah, karena kalian sudah tahu semua mulai dari apa artinya surat Tatim, yaitu apa artinya lagi surat Tatim? Ya. Sekarang siapa yang bisa simpulkan pelajaran hari ini mulai dari surat Tatim artinya apa? Apa? Siapa bisa? Kesimpulannya siapa? Apa keistimewaannya surat Tatim atau keistimewaan manusia yang terkandung dalam surat Tatim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Tanggung jawab manusia. Apa tanggung jawabnya manusia? Kesempurnaan yang diberikan kepada manusia merupakan apa? Sebuah amanah yang harus dijaga. Kemudian manusia dituntut untuk apa? Ya, menggunakan nikmat dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Apa yang ketiga? Pentingnya iman dan amal soleh. Surat Tatim ini menekankan bahwa iman tanpa amal soleh adalah sia-sia. Kemudian akibat perbuatan manusia. Apa akibatnya perbuatan manusia? Ya, mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah telah menyiapkan pahala. Tetapi Allah menyediakan apa? Bagi orang yang tidak mendengarkan Allah, ya menyediakan dosa dan masuk neraka. Apakah kalian sudah paham pelajaran hari ini? Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah paham pelajaran hari ini. Nah, sebelum saya tutup pelajaran hari ini, minggu depan atau pertemuan selanjutnya kita belajar tentang cara menulis surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Jadi pertemuan selanjutnya yang kita pelajari yaitu cara menulis surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Guru akhiri kita baca doa dulu. Doa kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.